Association Football Confederation atau AFC merilis daftar pemain Piala Asia U23 2024 yang diprediksi akan menjadi bintang masa depan. Pemain Indonesia, Rafal Struijk, ada dalam deretan itu. Indonesia mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024 saat bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 25 April 2024. Garuda Muda menang adu penalti 11-10 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Di kubu Indonesia, Rafal Struijk yang memborong gol. 1 gol dari tendangan jarak jauh pada menit ke-15. 1 gol lainnya merupakan buah kecerdikannya memanfaatkan umpan jauh Ivar Jenner. Dengan penampilan bagus itu, Struijk dinobatkan AFC sebagai salah satu calon bintang masa depan. Nama Struijk sejajar dengan Ahmed Al-Rawi asal Qatar, Fuki Yamada dari Jepang, dan Hussein Norchei dari Uzbekistan. Namun malang bagi Indonesia, Struijk harus menjalani hukuman akumulasi kartu di semifinal Piala Asia U23 2024. Tim Merah Putih akan melawan Uzbekistan dalam pertandingan 4 besar yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin 29 April malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam rilis yang dikeluarkan AFC, Rafal Struijk juga berada di jajaran atas pemain dengan shot on target paling banyak di Piala Asia U23 2024. Dia bahkan cuma kalah dari pemain Irak Ali Yassim. Situs resmi AFC mencatat, sudah 28 laga dimainkan di Piala Asia U23 2024 sejauh ini, dengan menghasilkan 76 gol atau rata-rata 2,7 gol per pertandingan. Dalam usaha tim peserta bikin gol di Piala Asia U23 2024, total ada 234 shot on target alias tembakan yang mengarah ke bidang sasaran. Uzbekistan yang total sudah bikin 12 gol di ajang kali ini dan menjadi tim paling banyak membuat shot on target yakni 29. Berikutnya ada tim-tim semifinalis plus Arab Saudi yang disingkirkan Uzbekistan di babak 8 besar. Ali Yassim dari Irak menjadi paling banyak membuat shot on target di Piala Asia U23 2024 sejauh ini dengan 7 kali. Setelah itu ada 3 pemain lainnya yang punya 6 shot on target. Salah satunya adalah Rafal Struijk. Nama pemain Indonesia lainnya yang menjadi sorotan AFC adalah Nathan Joaon. Pemain Swansea Inggris yang dipinjamkan ke SC Heerenveen itu memainkan peran penting di lini tengah timnas Indonesia U23 pada ajang Piala Asia U23 2024. Secara mengejutkan, namanya masuk dalam daftar 10 besar pemain paling kreatif. Nathan Joaon jadi bagian penting dari perjalanan Garuda Muda ke babak 4 besar. Dia selalu bermain pada 4 laga yang dimainkan. Di atas kertas, Nathan Joaon bermain untuk peran gelandang bertahan. Dia berduet dengan Ivar Jenner untuk mengawal lini tengah tim racikan Sintayong. Namun yang mengejutkan, dari area yang cukup dalam, Nathan Joaon justru jadi kreator utama serangan timnas Indonesia. Dia jadi pemain kreatif yang sangat diandalkan. Posisi Nathan Joaon di timnas Indonesia sempat bermasalah lantaran SC Heerenveen tidak mengizinkan pemain itu membela Garuda Muda di Piala Asia 2024. PSSI mati-matian meminta SC Heerenveen untuk melepas Nathan Joaon ke timnas Indonesia. Ada alasan di balik ngototnya PSSI. Salah satunya adalah peran penting dalam skema racikan pelatih Sintayong. Sintayong tidak memainkan Nathan Joaon sebagai bek kiri, juga bukan sebagai bek tengah. Sintayong memilih memainkan mantan pemain Excelsior itu sebagai gelandang bertahan bersama Ivar Jenner. Agak berbeda dengan Jenner, Nathan dapat tambahan tugas untuk membantu penyerangan. Pada beberapa momen, Nathan melepas tendangan jarak jauh, salah satunya berujung gol Komang Teguh ke gawang Australia.
Nah, dengan tugas lebih menyerang itu, Nathan jadi pemain paling kreatif di Timnas Indonesia U23. Nathan telah mengkreasi 7 peluang dari 4 laga yang dimainkan. Sementara itu, lewat catatan statistik yang ada di laman resmi AFC, ada data yang menarik dari kiprah Timnas Indonesia U23. Pasukan Sintayong tercatat sebagai tim dengan jumlah pelanggaran tertinggi hingga babak 8 besar. Indonesia tercatat sudah melakukan 64 kali pelanggaran. Indonesia membuat pelanggaran lebih banyak dibanding Uzbekistan, yakni 55 kali. Yang menarik, 2 dari 3 pemain Indonesia yang paling banyak membuat pelanggaran bukan bek atau gelandang bertahan. Marcelino Ferdinand jadi pemain paling kotor dengan catatan 9 pelanggaran. Lalu ada nama Muhammad Ferrari 8 pelanggaran dan Rafal Struijk 8 pelanggaran. Struijk telah mengantongi 2 kartu kuning dan harus absen pada laga semifinal melawan Uzbekistan.